sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, seperti biasa sebelum kita masuki kajian kita, ada sambutan dan prakata yang akan disampaikan oleh Ustadz Arif Damali atau Pak Dite, nggih? Ustadz Arif Damali mungkin kami persilahkan. Oke, makasih Mas Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Mas Fat, yang saya hormati Dr. Agus Taufikur Rahman, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bersyukur malam hari ini beliau hadir, jarang-jarang Muhammadiyah with you dihadiri oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang saya hormati Pak Dede Haris, Bendahara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Purwadi, Mbak Ratna, teman-teman MCCC dan pengelola pesantren COVID. Pada malam hari ini, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita diberi kekuatan, kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa mengikuti pengajian yang insya Allah akan disampaikan oleh Mas Fat. Yang kedua, salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita mudah-mudahan sampai akhir zaman nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tadi Mas Fat nanya gimana pesantren COVID ini. Pesantren COVID ini diawali dari gedung pimpinan pusat Aisyah. Untuk awalnya sih untuk menampung para tenaga kesehatan, tempat beristirahat, tempat isolasi mandiri ketika ada yang terpapar. Lalu kemudian berikutnya muncullah beberapa ide ketika banyak warga persyarikatan yang terpapar gitu, termasuk Pak Dede Haris angkatan yang pertama, yang ketika isolasi di Dapen itu banyak diprotes hingga masuk ke gedung PPA. Nah, sejak itu ada program Muhammadiyah with you yang awalnya dikelola oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, lalu kemudian diambil alih, dikoordinasikan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah, berkembang entah sudah berapa episode ya, sudah hampir 3-4 bulan setiap malam program ini berjalan. Nah, sekarang pesantren itu Mas Fat sudah tidak hanya lagi satu, semakin banyaknya warga yang terpapar. Iya, kalau rumahnya yang OTG sangat memungkinkan untuk isolasi dan kemudian bisa dipantau oleh fasilitas kesehatan yang ada. Tapi kebanyakan semakin hari di daerah istimewa Yogyakarta ini semakin banyak yang terpapar dan rumah menjadi tidak memungkinkan untuk melaksanakan isolasi mandiri karena keterbatasan. Sehingga sekarang kita ada 3 selain di gedung pimpinan pusat Aisyah, ada di shelter Unisa, yang ketiga ada di shelter Uniresnya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, yang baru akan diinisiasi dibuat di asrama mahasiswanya Universitas Ahmad Dahlan.
Lalu besok Rabu MCCCPP akan berkoordinasi dengan MCCC di seluruh wilayah, terutama untuk daerah-daerah yang COVID-nya semakin tinggi, untuk menginisiasi shelter-shelter untuk masyarakat agar ya bagian upaya Perserikatan Muhammadiyah berjuang bergiat kemanusiaan agar wabah COVID ini bisa segera selesai gitu. Nah, malam ini saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Fat yang sudah bersedia mengisi di forum ini. Ini bagian dari pesertanya ini ada yang sedang berada di pesantren-pesantren itu sedang melaksanakan isolasi mandiri, sedang berjuang melawan COVID-19. Sudah ada yang menjadi alumni pesantren COVID. Ada juga masyarakat yang lain yang hanya ingin mendengarkan, ini berbagi pengalaman, berbagi cerita, saling menguatkan, dan insya Allah dengan begitu selain mendapatkan imun yang baik, secara keimanan juga menjadi lebih baik. Karena materinya selain materi psikologi, ada materi keagamaan, ada juga materi tentang kesehatan. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Fad dan kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nasru minallah fatun qorib, wabashiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Arif Jamali atas sambutan dan perkataannya, bagaimana kita mengawali kajian Muhammadiyah with you dari bulan Agustus hingga detik ini, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memasuki acara berikutnya yakni kajian kita, materi kita yakni tentang cerita-cerita Mas Fat Padepi tentang rasanya beliau menjadi penyintas COVID. Sebelumnya, saya jika boleh izin membacakan CV-nya Mas Fat Padepi, yakni punya moto anak muda bergerak. Mas Fat Padepi ini lahir di Cianjur tanggal 22 Agustus tahun 1986, yang beliau sekarang merupakan seorang penulis dan pengusaha serta merupakan Direktur Eksekutif Amanat Institute. Baik. Nah, latar belakang pendidikannya mulai dari S1 di Ilmu Hubungan Internasional UMY, S2-nya di Magister of International Relation Monash University Australia, dan S3 di Kandidat Doktor Marketing Politik FEB Universitas Indonesia. Baik, bukunya juga Bapak Ibu bisa melihat Mas Fat Padepi punya karya, diantaranya judulnya Muda Berdaya Kaya Raya. Ada nama judulnya juga tentang Hijrah Bang Tato dan Jodoh. Nah, ini bisa Bapak Ibu bisa beli dan mungkin bisa menyimak secara bersama-sama tulisan Mas Fat Padepi yang ringan, tentu enak dibaca dan sangat-sangat menggugah dari sisi emosionalnya. Termasuk bukunya yang baru, yang Saya Akan Sembuh. Baik, selanjutnya yang terakhir, Mas Fat Padepi ini juga punya social project yang pertama, yakni Revolusi Kedai Kopi, yakni dari platform diskusi politik anak muda di 50 kota se-Indonesia. Nah, berikutnya ada juga gerakan umroh gratis dari program crowdfunding untuk kaum duafa dan berumroh gratis. Dan yang terakhir ada Random Act of Kindness Project. Nah, bagaimana cerita Mas Padepi selama menjalani masa karantina menjadi penyintas COVID, dan bagaimana hikmah yang bisa diambil secara mendalam dari buku yang ditulis, yakni Saya Akan Sembuh. Maka mari kita simak bersama-sama. Kepada Mas Fat Padepi kami persilahkan.
Assalamualaikum Mas Fat. Oke. Sepertinya terlempar ya, Mas Afdol. Jadi mungkin ini belum ini ya Bu. Iya. Oke, Assalamualaikum Mas Fat. Ya, Oh ya, ya halo. siap. Ya Oke. maaf Oke. tadi Oke. ada sempat terputus sebentar pas perkenalan. Siap, betul. Oke, kami persilakan Mas Fat. Kami persilakan Mas Fat mungkin menyampaikan ceritanya dan sharing-sharingnya tentang bagaimana buku yang dituliskan Mas Fat tentang Saya Akan Sembuh. Kami persilakan. Kelihatannya sinyalnya Mas Fat itu. Iya. Jadi sepertinya nih. Ya, koneksinya tidak terlalu bagus. Iya, sepertinya terlempar lagi, Bapak. Sebentar saya coba hubungi manajemennya. Pak Pur, saya jadikan co-host Pak Pur. Oh iya, Pak. Saya enggak bisa. Oh, yang bisa membuat hanya Mbak Ratna ya. Saya enggak bisa. Halo, Bapak. Saya coba telepon manajemennya tadi. Katanya akan segera disambungkan karena dari pihak manajemen tidak berkenan membagi kontaknya Mas Fat. Oh. Jadi ini Nggih, lewat manajemen kita Bapak, tunggu. nggih. Tapi manajemennya sudah mengontak, nggih. Nggih. Kita tunggu. Nggih, Mbak Bapak. Ratna, itu tolong Pak Arif Jamali jadikan co-host, Mbak. Saya enggak bisa membuatnya. Oh, nggih, siap Pak. Yeah. Sampun nggih, Bapak? Iya, ya. Halo. Ya, halo Mas Fat. Ya. Oke, Mas Fat monitor. Oh. Oke, barangkali ini ada saran dari para peserta, Bapak.
Barangkali karena sinyal dan berat ya untuk ngangkat semua. Memang biasa kalau kameranya hidup semua itu ngangkatnya lebih butuh usaha ngaten. Ya monggo Bapak Ibu, sambil kita menantikan Mas Fat untuk kembali masuk. Ini Mas Fat udah masuk tapi unmute. Oke. Tadi soalnya sempat ada suaranya nggih. Suara dari Iya, Mas tadi. Fat tadi. Nggih, leres Bu. J. Tapi ini memang di daftar peserta namanya Mas Fat tidak ada. Sepertinya terlempar lagi nggih. Nggih, leres Izal teh. Nggih. Ya, halo. Apa bisa Ya, dengar? Oke, Mas Fat. Bisa. ya bisa. Monggo Mas Fat. Baik, Iya, kami mohon persilakan maaf. Mas Fat. Mohon maaf tadi saya harus ganti laptop dulu. Sekarang pakai tablet gitu ya. Mungkin karena ada kendala satu dan lain hal lah. Terutama sinyal gitu akhir-akhir ini lagi kurang baik gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi niat baik kita untuk berbagi. Saya sudah berusaha buat PowerPoint lah, slide gitu ya, dan nanti mudah-mudahan saya bisa share screen di sini meskipun filenya akan coba saya pindahkan dulu. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya untuk bisa sharing di kesempatan malam hari ini di pesantren COVID Muhammadiyah. Jadi pertama kali saya dikontak Pak Dede terus Pak Pur, waktu itu ada pesantren COVID. Saya langsung membayangkan aja ini waktu isolasi mandiri yang minimal 14 hari itu dipakai untuk mesantren gitu ya, dipakai untuk belajar beberapa hal gitu. Banyak para ustadz juga di Muhammadiyah yang menguasai ilmu agama, apalagi tadi diceritakan sharingnya tidak hanya tentang keagamaan, tapi juga ada tentang psikologi, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, malam hari ini tentu satu kesempatan yang baik itu buat saya ikut berbagi, ikut sharing di forum ini. Saya tidak akan bercerita tentang COVID itu apa, bagaimana penanganannya gitu ya, karena di sini banyak yang lebih ahli, ada dokter, ada tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Meskipun setelah saya menulis catatan-catatan pendek selama saya mengalami COVID-19, baik ketika di rumah atau di rumah sakit, sekarang di Instagram atau di Facebook banyak yang ngirim DM ke saya dan nanya, "Dok, ini obatnya apa, Dok? Bagaimana caranya?" gitu ya. Jadi saya dianggap dokter gitu ya. Banyak yang nanya vitaminnya mereknya apa, dosisnya gimana, wah saya nggak tahu, nggak bisa jawab. Nah, tapi itu gambaran dari bagaimana masyarakat kita yang sebetulnya masih bingung menghadapi COVID-19 ini, gitu. Masih bingung bagaimana bisa mengatasi masalah-masalah yang timbul di seputar COVID-19 ketika mereka papar atau anggota keluarganya terpapar dan lain sebagainya. Nah, saya tidak menyangka pada awalnya saya terkena atau terpapar virus itu, jatuh sakit, kemudian jadi punya waktu yang cukup gitu ya untuk menulis gitu. Jadi isolasi mandiri ini sebetulnya mendatangkan berkah tersendiri buat saya. Isolasi mandiri baik di rumah maupun di rumah sakit. Ada waktu untuk kita merenung, ada waktu untuk kita berpikir, bahkan membaca, ada waktu untuk menulis gitu. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian di sini yang lagi mesantren gitu ya, yang sedang positif COVID, sedang berjuang, sedang berada di pesantren COVID Muhammadiyah, ini bisa memanfaatkan waktunya selain untuk recovery, selain untuk berusaha pulih dari sakitnya, berjuang gitu ya, masih cukup gitu untuk beberapa kondisi, tentu saja tidak semua, untuk bisa dimanfaatkan secara produktif gitu. Dan itu juga dalam pengalaman saya memberikan dampak positif tersendiri gitu untuk mental, untuk tumbuhnya semangat gitu, karena kita jadi punya
sesuatu yang dikerjakan, jadi punya sesuatu yang kita hasilkan gitu nanti, dan kita punya rasa ingin mencapai sesuatu, rasa ingin menyelesaikan sesuatu, dan sense of journey itu sense of journey yang membuat kita punya punya keinginan untuk mencapai sesuatu, itu membuat kita sedikit melupakan tragedi yang sedang menimpa diri kita dan keluarga, sedikit melupakan rasa bosan, sedikit melupakan rasa mungkin ada juga down-nya gitu ya. Dengan berusaha produktif, saya kira banyak hal yang bisa kita lakukan gitu ke depan. Nah, izin saya berbagi PowerPoint PDF karena ini di tablet. Mudah-mudahan bisa dilihat. Nah, ini saya tampilkan dalam bentuk PDF, mohon maaf tidak PowerPoint. Ini saya menulis catatan-catatan di dalam, awalnya bentuknya jurnal gitu, karena saya senang menulis. Kemudian saya tuliskan pengalaman-pengalaman saya selama menghadapi COVID-19 ini di handphone sebetulnya. Semua ditulis di handphone, di notes di handphone. Kemudian saya upload ke Instagram, saya upload ke Facebook, dan pada akhirnya alhamdulillah setelah sembuh justru itu membuat saya jadi punya buku baru. Gitu. Selesai menyelesaikan satu buku baru yang saya beri judul Saya Akan Sembuh. Saya Akan Sembuh ini sebetulnya diambil dari salah satu tulisan saya yang waktu itu dibaca oleh banyak orang, di-share oleh banyak orang. Nah, dari judul ini saya berpikir bahwa ternyata di luar sana banyak orang yang masih belum masih membutuhkan semangat, membutuhkan motivasi bahwa mereka itu bisa sembuh. Ya tentu ini tidak bermaksud meremehkan penyakit COVID-19 ini gitu ya. Tentu ada banyak kondisi yang mensyaratkan perlu treatment khusus, kemudian juga perlu berbagai macam obat gitu yang serius gitu ya, kemudian juga harus ditangani oleh dokter. Tapi saya kira semangat Saya Akan Sembuh ini perlu di-share gitu, karena COVID-19 ini bukan hanya menyerang fisik tetapi juga menyerang mental gitu, menyerang mental karena sifatnya efeknya multidimensional gitu ya. Efeknya bukan hanya kita sakit, tapi dalam beberapa kasus tertentu hubungan sosial jadi terjeda gitu ya, kerja jadi harus off dulu, kemudian juga bergaul dengan teman off dulu, bergaul dengan tetangga, dengan keluarga, dan itu mau tidak mau mempengaruhi kondisi psikologis kita juga gitu ya. Apalagi dalam kondisi yang lain, mungkin banyak teman yang misalnya sampai harus berhenti kerja, berhenti mendapatkan penghasilan, kemudian juga banyak juga yang tragedinya lebih jauh lagi ya, diberhentikan dari tempat kerja dan seterusnya. Kemudian juga dimensi yang lain, COVID-19 ini ketika terpapar pada kita, misalnya kita adalah kepala keluarga atau anggota keluarga lain yang merupakan tulang punggung keluarga, dia juga menyerang secara finansial gitu ya. Karena kan tidak murah juga gitu untuk melakukan tes gitu, untuk treatment kesehatan, membeli obat, vitamin bagi sebagian orang. Nah, jadi Saya Akan Sembuh ini mudah-mudahan jadi satu semangat lah untuk kita semua gitu, untuk teman-teman yang sedang mengalami COVID-19 atau anggota keluarganya. Alhamdulillah setelah di-launching dalam 2 hari waktu itu buku ini sudah di-download oleh lebih dari 10.000 orang, dan di WA juga tidak tahu seberapa banyak dia dibagikan, tapi banyak laporan ke saya dia di-share di WA group dan seterusnya. Nah, awalnya seperti Bapak dan Ibu sekalian yang mengalami COVID-19, mungkin sama gitu ya. Saya mendapatkan kabar buruk itu tanggal 21 Desember. Tesnya dilakukan tanggal 19 Desember. Jadi saya sudah merasa tidak enak badan tuh tanggal 16 atau 17 Desember. Ini agak menggema ya suaranya atau baik-baik aja? Baik. Oh, baik. Baik-baik saja, iya Mas. Ya, jadi tanggal 18 saya tidak ke mana-mana, saya memutuskan untuk untuk off gitu dari aktivitas, dari pekerjaan.
Kemudian tanggal 19 itu saya masih Zoom seperti ini, pagi-pagi ada 2 sesi gitu ya, saya jadi pembicara. Tapi di tengah-tengah Zoom itu saya merasa kondisi badan saya tidak baik-baik saja gitu. Saya merasa agak flu, merasa demam ketika dicek nggak tinggi gitu, masih 36,5, 36,7, sumeng lah gitu ya. Nah, tapi saya merasa belum pernah merasakan situasi seperti itu gitu. Agak mulai sesak gitu, agak batuk sedikit gitu. Dan saya jam 12 memutuskan untuk cari swab test PCR gitu ya. Karena di sini banyak yang drive thru, saya putuskan untuk drive thru dulu. Nah, cuman waktu itu mungkin karena kasus COVID sedang tinggi, drive thru juga penuh. Nah, tapi saya merasa bahwa saya harus diperiksa. Nah, sehingga saya di rumah sakit itu putuskan untuk saya ke IGD. Jadi saya ke IGD, saya diperiksa, makanya stikernya masih hijau karena ketika dicek suhunya tidak demam gitu ya. Tapi saya minta diobservasi oleh dokter dan keluarlah hasil cek darah, keluar beberapa hasil tes, termasuk saya di rapid immunoassay, hasilnya non reaktif. Nah, saya agak tenang gitu, jadi bisa pulang ke rumah. Tapi sebelum pulang saya pikir saya khawatir ada apa-apa karena banyak informasi mengatakan bahwa rapid test itu tidak akurat dan ini terbukti pada kasus saya. Nah, saya memutuskan untuk swab test karena itu hari Sabtu, hasilnya Sabtu sore menjelang maghrib gitu ya. Hasilnya dikabarkan akan keluar akan keluar hari Senin sore. Nah, saya tetap jalan swab PCR dan betul hari Senin keluar hasilnya sekitar jam 2 siang. Saya dinyatakan positif dengan CT value yang cukup rendah, 17,6 gitu ya. Nah, disitulah kabar buruk ini mengubah keadaan gitu. Saya mulai panik tidak gitu karena alhamdulillah terinformasi dengan baik tentang COVID ini. Jadi sudah punya SOP kewaspadaan COVID-19 paling tidak untuk diri sendiri. Nah, ini penting buat teman-teman yang sedang menyaksikan Zoom ini, kita harus punya SOP kewaspadaan COVID. Minimal kita tahu ketika kita terpapar apa yang harus dilakukan, kita punya nomor telepon puskesmas, nomor telepon rumah sakit, punya nomor telepon di mana swab test bisa dilakukan, apakah ke klinik atau home care dan lain sebagainya. Karena SOP kewaspadaan itu atau misalnya punya kontak Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, punya hal-hal yang krusial, informasi-informasi yang akan kita butuhkan pada saatnya ketika kita mengalami emergensi semacam itu. Nah, saya alhamdulillah waktu itu langsung punya langkah taktis gitu apa yang harus dilakukan. Saya mencari sejumlah tempat yang bisa melakukan isolasi. Di Tangsel ini ada rumah lawan COVID misalnya, kemudian ada tempat-tempat isolasi yang lain, di Jogja ada pesantren COVID dan seterusnya. Itu penting untuk punya itu. Dan ada beberapa hotel juga di Jakarta yang membuka diri untuk menjadi tempat isolasi. Awalnya saya akan isolasi di hotel gitu ya karena rumah sakit penuh. Waktu saya di IGD pun nunggu hampir 3 jam gitu ya, dari jam 3 sore sampai jam 6 sampai jam 18 itu hanya menunggu bisa dapat giliran diperiksa, itu pun karena tidak panas gitu. Kalau misalnya saya dikasih stiker merah mungkin bisa sampai 6-7 jam gitu ya saya menunggu. Nah, kemudian saya putuskan untuk isolasi mandiri di rumah. Nah, seperti yang saya tuliskan di buku, penting juga buat Bapak Ibu sekalian, apalagi yang belum gitu ya, mudah-mudahan tidak, kita semua jangan sampai terkena COVID. Tapi penting untuk tahu apa sih isolasi mandiri itu. Isolasi mandiri itu betul-betul harus isolasi. Jadi usahakan kita punya kamar terpisah dari yang lain, kalau bisa ada kamar mandinya di dalam, kalau tidak ada juga harus ada prosedur bagaimana menggunakan kamar mandi itu. Kemudian kita harus punya termometer untuk mengukur suhu tubuh kita sendiri. Kalau ternyata tinggi dalam waktu yang agak lama, kemudian diikuti gejala lain, itu disarankan segera pergi ke puskesmas atau pergi ke UGD dan seterusnya. Nah, ini ukuran termometer saya, ukuran suhu tubuh saya waktu itu 39,5 selama 2-3 hari berturut-turut, yang membuat saya akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit.
Kemudian juga penting untuk punya obat-obatan gitu ya, apapun lah obat-obatannya, baik yang suplemen, vitamin, karena biasanya kalau ke IGD dulu seperti saya diberi obat gitu ya. Tapi kan ada yang teman-teman yang belum mungkin ke dokter, belum ke UGD, belum ke puskesmas, ya supply dulu dengan obat-obatan atau dengan suplemen vitamin yang bisa menambah daya tahan, menambah berbagai macam hal. Nanti dokter-dokter di forum ini bisa memberikan saran apa saja. Nah, ini di tengah ini foto yang dikirim oleh berbagai teman saya. Jadi di rumah itu ada banyak sekali obat sampai sekarang karena banyak teman ngirim. Jadi kalau ada teman yang positif nih, saya kirim-kirim ulang gitu ya. Kemudian juga penting untuk punya prosedur bagaimana mengantarkan makanan ke ruang isolasi itu. Ini di kanan atas istri saya menyediakan meja kecil, ada nampannya. Kemudian di dalam kamar sudah disediakan piring, gelas, alat cuci, dan lain sebagainya supaya kita bisa mencuci sendiri. Penting juga punya oximeter jari, karena itu untuk mengukur saturasi atau kadar oksigen di dalam tubuh kita. Saya baca informasi dan juga di-assist oleh teman yang dokter, teman yang tenaga kesehatan, kalau saturasinya masih di atas 90, 95, itu masih baik-baik saja, tapi kalau sudah di bawah 90, nah harus waspada. Nah, saya dikirimin 3 tabung oksigen ini, karena ternyata ada persewaan tabung oksigen, yang saya juga baru tahu waktu itu. Saya dikirim oleh teman saya yang dokter, membayar sejumlah uang yang tidak terlalu besar untuk 3 tabung ini. Kita menyewa 1 bulan penuh dengan semua sudah diantar, itu hanya 1 juta rupiah. Nah, tapi belakangan ini saya berkonsultasi dengan teman-teman, ini ternyata penting gitu ya, daripada terlambat. Karena kalau sudah terlambat, tidak diberi suplai oksigen, sudah harus diberi sudah harus memakai ventilator, itu jauh lebih berisiko gitu ya. Satu, karena terbatas ventilatornya, bisa jadi rumah sakitnya penuh, dan kalau sewa ventilator itu harganya mahal sekali. Di Jakarta ada sewa ventilator yang sampai 30 juta rupiah gitu ya. Belum obatnya itu yang konon juga sekarang sedang diprotes gitu karena dikapitalisasi juga. Tapi sewa oksigen itu jauh lebih murah. Bahkan ada oksigen yang ukurannya lebih kecil gitu ya. Nah, itu penting untuk teman-teman yang beresiko sesak nafas dan seterusnya. Mungkin penting untuk juga punya informasi sewa oksigen atau beli oksigen kaleng gitu ya. Nah, saya ternyata isolasi mandiri tidak cukup buat saya. Nanti saya ceritakan kenapa saya pindah ke rumah sakit gitu ya. Nah, kemudian yang saya lakukan setelah positif, hari berikutnya saya memutuskan untuk men-swab semua anggota keluarga. Di rumah saya tinggal 8 orang, 9 orang dengan saya. Ada 2 ART, kemudian 3 anak saya, istri, ada adik saya, dan kemudian juga ada istri saya gitu. Nah, saya swab semua dengan harapan tidak terjadi klaster keluarga, karena bagaimanapun kan berinteraksi bersama di ruang yang sama mungkin tidak keluar. Nah, saya berusaha memastikan yang lain tidak terpapar gitu. Alhamdulillah semua negatif, anak-anak saya semua negatif, istri negatif, adik saya negatif. Hanya satu ART di rumah saya, Bibi, yang ternyata positif. Jadi ada layanan home care ke rumah, di swab di rumah, hari berikutnya hasilnya keluar, ternyata Bibi hasilnya positif. Nah, dari mana positifnya? Padahal saya tidak berinteraksi dengan Bibi, nggak ngobrol, nggak berdekatan. Ternyata dari baju kotor yang saya pakai mungkin keluar gitu ya, diambil oleh Bibi, dan Bibi tertular dari sana. Jadi kalau di awal-awal dulu ada kampanye hati-hati baju kotor, kalau bisa ditempatkan di tempat khusus, sebelum masuk rumah kalau bisa mandi dulu gitu ya, di kamar mandi terdekat gitu. Nah, itu penting karena dalam kasus saya Bibi pun terpapar bukan karena berinteraksi dengan saya, tapi karena mencuci baju kotor saya gitu. Dan sekarang kami sudah punya SOP lain, setiap dari luar disemprot, baju juga disemprot dulu, dan seterusnya. Nah, keadaan Bibi positif ini juga pendekatan yang lain ya, karena Bibi ini termasuk OTG. Jadi akhirnya waktu itu kami putuskan untuk dikirim ke rumah lawan COVID gitu. Jadi pasien yang OTG bisa dikirim ke sana.
Alhamdulillah dalam 14 hari sudah dibolehkan pulang tanpa sedikit pun gejala gitu. Nah, seperti kita sadari bersama, banyak masyarakat yang masih menganggap COVID itu hoax, COVID itu konspirasi gitu. COVID itu nyata gitu. Pada kasus saya mengalaminya dari kondisi ringan, biasa-biasa saja, sampai memburuk, sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah saya dapat rumah sakit, dengan mungkin dibantu teman-teman dan lain sebagainya. Akhirnya tanggal 25 Desember saya dilarikan ke rumah sakit tepat 4 hari setelah saya isolasi mandiri. Karena saturasi oksigen saya terus menurun, berada di angka 89, 88 gitu ya. Meskipun sudah dibantu oksigen di rumah. Ini di sebelah kiri itu foto istri saya pakai hazmat dan APD lengkap gitu. Karena menurut petugas kesehatan dari Rumah Sakit Pusat Pertamina, kalau diantar pakai ambulan dalam kasus seperti saya itu justru berbahaya gitu ya. Karena kondisi kesehatannya sedang menurun, takutnya di ambulan itu kena, saya nggak tahu ini harus diverifikasi lagi gitu ya, harus divalidasi. Takutnya terpapar lebih jauh gitu dan justru menyerang dan membuat kondisinya lebih buruk gitu. Sehingga di-assist untuk bisa diantar sendiri oleh istri, di-guide oleh petugas kesehatan dari RSPP, istri memakai hazmat dan seterusnya, di drop di IGD gitu. Ini foto ulang tahun pernikahan saya di sebelah kiri ini, karena 25 Desember tuh hari ulang tahun pernikahan saya. Jadi ulang tahun pernikahan yang menyedihkan gitu ya, karena tidak bisa ngajak istri makan bareng, nggak bisa ngasih hadiah gitu, malah foto bersama dengan APD gitu ya, dengan hazmat lengkap. Tapi itu jadi cerita tersendiri. Nah, ketika sakit gitu ya, di rumah sakit saya baca puisi ini kutipan puisi Rumi, katanya cinta datang dari langit agar membakar dirimu secara tiba-tiba, cinta adalah derita dengan tiba-tiba. Jadi di tengah ya saya mengalami apa yang disebut badai sitokin, itu saya mengalami fase kritis gitu ya, di mana ya nggak enak banget lah, sampai jatuh saya di kamar mandi tidak sadarkan diri, tapi saya kira di tengah penderitaan itu justru saya mendapatkan kesadaran bahwa ini sakit itu adalah cinta yang menderu-deru gitu dari Allah gitu. Jadi Allah ini sedang rindu, mungkin kita ini sombong gitu ya, kita ini nggak pernah ingat pada Allah gitu, kita ini nggak serius gitu. Jadi dengan sakit itu kita dipanggil gitu dengan rindu yang menderu-deru itu. Jadi saya dapat satu enlightenment gitu dari puisi Rumi ini. Nah, kemudian juga ketika tiba di rumah sakit, saya tiba ini foto di sebelah kanan itu foto ruangan IGD di RSPP Extension Simpruk di Jakarta Selatan. Nah, saya melihat satu episode dalam hidup saya di mana kita ini nggak bisa egois gitu sebetulnya. Saya merasa bahwa saya masuk ke rumah sakit itu pasien VIP, diberi rekomendasi oleh institusi yang penting gitu ya. Tapi ketika saya masuk di ruangan IGD, di samping kiri saya ada bapak-bapak yang dibantu ventilator, di depan saya ada ibu yang sedang makan, ada ya semua sama gitu. Semua adalah orang-orang yang ingin diperhatikan gitu. Sementara tenaga kesehatan itu terbatas. Di ruangan itu hanya ada 4 orang waktu itu dan 1 orang yang lalu lalang gitu. Jadi saya membayangkan betapa luar biasa dedikasi dari tenaga kesehatan ini, karena mereka kalau ada orang yang paling tidak mementingkan dirinya sendiri, egonya sendiri, adalah para dokter dan tenaga kesehatan di rumah sakit. Karena mereka kan sebetulnya nggak COVID gitu. Ini rumah sakit khusus COVID terbesar di Indonesia, RSPP Simpruk ini. Tapi kan tenaga kesehatannya itu nggak COVID gitu ya. Mereka itu sehat gitu, sehingga mereka bisa bertugas. Bayangkan orang yang sehat harus datang ke rumah sakit khusus COVID, masuk ke zona merah, yaitu kan bukan hanya dedikasi profesi yang luar biasa, tapi kerja kemanusiaan yang saya kira harganya tidak bisa dibayar berapapun juga gitu. Jadi di buku itu juga jadi tulisan yang viral gitu ya. Saya sampaikan terima kasih kepada tenaga kesehatan, dokter dan seterusnya. Karena saya teringat surat Al-Maidah ayat 32 itu, man qatala nafsan bi ghairi nafsin qatalan nasa jami'an wa man ahya'aha ahya'an nasa jami'an. Jadi barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa itu sama seperti menyelamatkan
seluruh manusia gitu, menyelamatkan kemanusiaan, dan terasa gitu dalam situasi saya waktu itu. Betul ya, saya kira tenaga kesehatan, dokter itu mendedikasikan hidupnya yang sangat, mendedikasikan, bukan hanya berdedikasi pada profesi, tetapi juga luar biasa gitu perjuangan kemanusiaannya. Nah, ini di foto sebelah kiri bawah itu ada Kang Dadan, saya ceritakan di buku. Kang Dadan ini tenaga kesehatan, perawat yang salah satu yang merawat saya, menjenguk saya, dan pada akhirnya sebelum saya pulang bahkan terpapar COVID-19 dan harus dirawat juga, harus diisolasi. Nah, itu bukti bahwa mereka juga itu. Nah, hal lain yang perlu kita ingat juga adalah COVID-19 ini mengingatkan kepada kita bahwa kita perlu supporting system, keluarga, teman. Jadi tanpa mereka kita tidak akan bisa melewati isolasi mandiri atau perawatan tuh dengan baik gitu ya, karena berat menjalani sakit itu sendirian. Jadi kalau teman-teman masih dikirim obat, dikirim makanan oleh teman, keluarga mengirim berbagai macam hal, itu bukti bahwa kita semua punya supporting system yang baik. Kemudian nanti kita diskusi juga, di sini ada para dokter bagaimana menyikapi yang medis dan alternatif. Jadi banyak kan saran-saran bahwa coba pakai betadine kumur yang dimasukkan ke dalam hidung, pakai cotton bud, coba pakai minyak kayu putih, coba pakai ini, coba pakai itu. Pasti banyak yang menyarankan begitu. Tapi dalam kasus saya, pengalaman saya adalah sebisa mungkin kita bisa membatasi diri gitu ya, membatasi semua itu, mana yang perlu aja gitu, karena mencampur adukan semuanya juga sesuatu yang tidak bijak dan tidak baik gitu ya. Nah, ini ada beberapa foto ketika saya menunggu di rumah sakit, menulis gitu ya. Ini ada foto makanan terlihat enak pun ketika COVID itu rasanya jadi nggak karuan gitu. Mungkin tidak dalam pengalaman saya tidak hilang pencium, tidak hilang pengecap 100%, tetapi rasa itu jadi kacau. Yang harusnya manis jadi pahit gitu, yang asin jadi pahang gitu. Jadi apa yang terregister di otak kita tentang rasa itu menjadi berbeda gitu dalam pengalamannya. Nah, itu juga hal yang unik gitu ya dari COVID-19 ini. Nah, akhirnya karena kondisinya stagnan gitu ya, ada pengentalan darah di saya, kemudian juga saturasi oksigen tidak kunjung naik, dan juga dilaporkan hasil lab itu enzim liver saya meningkat, kemudian juga virusnya dianggap sudah mulai ke jantung gitu karena terjadi peningkatan irama jantung gitu. Saya heart rate-nya berubah-ubah dan cenderung cepat gitu, sehingga dokter memutuskan untuk memberi saya terapi plasma konvalesen. Nah, ini penting juga, nanti mungkin kita perlu kampanyekan para penyintas COVID agar bisa mendonorkan darahnya, karena plasma konvalesen ini membantu gitu ya, membantu memulihkan dan juga membantu memulihkan pasien-pasien yang kondisinya sedang keberat gitu ya, kondisi sakitnya gitu, apalagi yang kritis gitu. Jadi saya juga sekarang berkampanye membantu PMI agar para penyintas COVID mau mendonorkan plasmanya, karena terbukti dalam beberapa kasus itu bisa membantu. Nah, saya menulis ini ketika sedang sakit waktu itu dalam perjalanan menulis jurnal. Saya kira kadang kita mesti menderita secara luar biasa untuk bisa berbahagia dan melanjutkan hidup secara luar biasa. Jadi kita sakit, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang sedang isolasi mandiri di rumah sakit maupun di rumah lawan COVID atau di pesantren COVID, mungkin ada yang kebahagiaannya tertunda, ada yang rencananya tertunda, ada yang bingung nanti setelah ini mau gimana, ada yang merasakan sesak nafas, ada yang merasakan berbagai macam penderitaan yang mungkin baru terasa waktu itu. Nah, tapi yakinlah kita harus punya optimisme, prasangka baik pada Allah bahwa ketika kita diuji atau kita diberi cobaan dengan penderitaan yang luar biasa, artinya kita punya alasan untuk menjalankan hidup yang luar biasa berikutnya dan punya alasan untuk bisa berbahagia secara luar biasa. Setelah diterapi plasma konvalesen dalam beberapa hari, kondisi saya membaik, saturasi oksigen stabil, kemudian juga pengentalan darah berkurang,
Nah, perlahan kondisi saya makin baik dan di hari ke-3 atau ke-4 sejak pemberian plasma itu saya dinyatakan sembuh sama dokter. Tapi masih positif. CT-nya sudah 38,9, jadi kurang sedikit lagi gitu. Nah, tapi kondisi badan saya pulih, segar gitu ya. Dan akhirnya beberapa hari kemudian saya dinyatakan boleh pulang. Belum negatif gitu ya, tapi saya merasa saya yakin sudah negatif. Tapi belum keluar official dari rumah sakit, tapi dokter udah bilang bahwa bolehlah di rumah saja isolasi mandiri, nanti tes swab sendiri karena dari hasil CT terakhir ini sudah technically sembuh lah gitu dan tinggal bangkai-bangkainya saja katanya. Jadi insya Allah swab berikutnya akan negatif gitu. Dan betul berikutnya saya swab ketika pulang ke rumah, sebelum sampai rumah saya swab, hasilnya besoknya keluar dan bahagianya luar biasa dapat surat yang ada tulisan negatifnya itu surat sakti gitu, surat saksi, lisensi untuk memeluk istri gitu, karena istri negatif jadi saya punya surat saya punya lisensi gitu untuk memeluk istri. Tapi waktu itu saya belum bisa bertemu dengan anak-anak karena anak-anak diungsikan ke Bandung ke rumah orang tua. Ketika mengungsi ke Bandung pun tidak bisa langsung bertemu dengan kakek neneknya, harus diisolasi dulu karena menghindari, kemudian di swab di hari ke-5 atau ke-6, nah setelah dinyatakan negatif, kemudian baru bisa ketemu kakek dan neneknya. Nah akhirnya kumpul lagi dengan keluarga setelah negatif, ini foto di kiri ini spesial buat saya, karena adegan sebelumnya istri saya pakai hazmat lengkap, pakai APD lengkap, tapi ketika saya dijemput dari rumah sakit, istri saya sudah tidak memakai APD lagi, dan saya kira itu melegakan gitu ya. Sampai di Bandung, kemudian beberapa hari kemudian kami ke Bandung, di rumah orang tua disambut dengan makanan favorit saya gitu ya, dapat cinta, itu kebahagiaan yang luar biasa. Dan bisa ketemu dengan anak-anak lagi, kumpul dengan anak-anak. Dan saya yakin bapak-bapak, ibu semua sekarang yang sedang isolasi, sedang diuji gitu ya, pada saatnya akan mendapatkan kebahagiaan itu dan berkumpul lagi dengan keluarga. Nah, saya merasa bahwa pasca COVID ini, saya diberi kesempatan kedua gitu ya, kesempatan untuk berbuat lebih banyak, berbagi lebih banyak, menjadi manfaat untuk sebanyak mungkin orang. Jadi sekarang saya merasa sembuh, merasa sehat, dan saya ingin mengkampanyekan selain optimisme, kita juga harus percaya bahwa dan harus mengatakan pada sebanyak mungkin orang, COVID-19 ini bukan aib. Jadi COVID-19 ini kita ada di masa pandemi dan bukan aib, karena di beberapa segmen masyarakat tertentu masih ada stigma gitu ya, bahwa yang COVID ini nggak jaga kesehatan, yang COVID ini begini begitu. Padahal saya termasuk orang yang patuh protokol kesehatan gitu, patuh protokol COVID dan berusaha punya SOP COVID gitu ya. Juga jangan punya survivorship bias gitu ya, dengan berpikir bahwa yang lain juga banyak yang sembuh. Nanti saya juga ya nggak apa-apa kena COVID aja, jangan berpikir begitu karena COVID ini efeknya pada orang berbeda-beda. Tubuh orang reaksinya terhadap COVID berbeda-beda. Kita adalah anak-anak zaman, dipilih takdir untuk memberi peringatan kepada yang lain. Ya mudah-mudahan kita berhasil dan mengambil hikmah dari semua itu. Nah akhirnya saya membukukan catatan-catatan yang saya buat itu jadi sebuah buku. Saya bagikan gratis, tidak ya gratis, bisa di-download di mana saja. Nanti saya bagi juga di sini, atau teman-teman bisa ke fadbahdepi.com. Di situ bisa di-download gratis. Saya persembahkan untuk para pasien COVID-19 dan keluarganya yang sedang berjuang, untuk para penyintas COVID-19, untuk para dokter, tenaga kesehatan, dan relawan Satgas COVID-19. Jadi itu saja dari saya sebagai sesi awal sharing ini. Mohon maaf kalau agak panjang, karena ini baru pertama kali saya sharing dengan slide, karena diminta oleh panitia gitu ya. Jadi jika Anda menemukan sedikit kebaikan dari sharing ini atau dari buku saya, permintaan saya hanya satu, balas dengan cara melakukan satu kebaikan kecil buat orang lain. Pay it forward. Karena COVID ini mengajarkan kita untuk jadi orang baik, mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada sebanyak mungkin orang. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada moderator. Mungkin kita bisa lanjutkan tanya jawab. Baik, siap. Terima kasih Mas Fadbahdepi atas pemberian materinya, sharing-sharingnya malam hari ini, tentunya memberikan kita pengalaman baru, ada
bisa ada insight sebenarnya bahwa kita bisa saling menuliskan jurnal kita, karena tentunya setiap orang pun berbeda-beda merasakan COVID-nya, sehingga orang itu bisa nulis dan bahkan bisa jadi buku kalau sama Mas Fatih ini. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami persilahkan jika ada pertanyaan mau berdiskusi dengan Mas Fat, kami persilahkan. Saya, Mas. Siap Ibu Zam-Zam, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya juga merasa tadi sudah dikatakan bahwa memang terpapar COVID ini berbeda-beda, mungkin ya sesuai dengan ataupun keadaan kondisinya, dan juga yang lainnya masalah umur dan sebagainya. Kalau saya lihat dari siapa tadi, ini asing bagi saya ya, kelihatannya kok sampai di rumah itu sepertinya biasa-biasa saja. Kelihatannya tidak menunjukkan bahwa beliau atau Bapak itu sebagai penderita atau terpapar COVID dalam makan bersama dan sebagainya. Padahal kalau saya ini sampai sekarang, ini oleh anak saya saja sudah dari 23 Desember, sekarang sudah tanggal ini jadi sudah 1 bulan penuh, belum boleh saya bertemu dengan orang lain, baru dalam keluarga. Kalau ada tamu saja, tamunya di luar, saya di sebelah pintu gerbang. Ini bagaimana ini Mas Fidel? Bu. Ya, monggo. Okay. Tapi sudah negatif, Bu ya? Iya, sudah negatif tanggal 23 Desember itu sudah negatif. Ya, memang saya matur, saya ini lansia ya. Lansia yang juga mempunyai penyakit penyerta. Saya juga menyadari semuanya. Tapi untuk ini saya sampai banyak sekali teman-teman WA, Bu, sudah bisa ketemu belum? Sudah bisa besok belum? Saya katakan apa adanya sesuai dengan aturan dari anak sebetulnya. Jadi anak-anak belum membolehkan untuk bertemu dengan orang lain secara ya dekat gitulah. Ya mungkin nanti ada para dokter ya yang bisa memberikan saran profesional gitu ya, secara medis seperti apa saya nggak tahu, tapi saya kira ini bentuk kehati-hatian dari keluarga ibu supaya tidak terpapar lagi gitu ya, dan supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena yang saya pelajari dan saya dapat informasinya, memang tidak mustahil yang sudah kena COVID ini bisa terkena kembali gitu. Jadi memang ada yang antibodinya terbentuk, tapi antibodi terbentuk pun ada masa kadaluarsanya. Konon setelah 6, bahkan ada yang bilang 3 bulan atau 6 bulan nanti bisa saja terkena kembali. Dan memang ke dalam banyak kasus menurut yang saya baca di website atau di jurnal, ketika terpapar untuk kedua kali itu biasanya yang kedua itu lebih berat gitu ya. Ya mungkin sekarang yang disarankan oleh anak-anak ibu, oleh keluarga itu adalah bentuk kasih sayang gitu ya, bentuk kehati-hatian dan kasih sayang agar ibu ini terjaga gitu. Nah, saya kira itu harus dipandang dari sisi itu gitu ya, bukan tidak boleh bertemu orang gitu, tapi mungkin ada kekhawatiran gitu. Kalau saya mungkin karena masih muda gitu ya, dan setelah menjalani 14 hari pasca pulang dari rumah sakit sesuai saran dokter, ya saya segera bertemu dengan anak-anak dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu Bu gitu ya. Tapi mungkin bapak-bapak yang lain atau ibu-ibu yang lain punya saran tertentu gitu yang bisa berguna gitu buat ibu yang bertanya tadi. Ya, terima kasih Mas. Ya, baik, terima kasih Bu. Saya mau. Ya, silakan Ibu Hazel, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Mbak? Masih isolasi Mbak? Masih, Tri.
Pertama makasih ya Mas Fat, karena baca buku Mas Fat juga, saya juga jadinya berani nulis juga ya di media sosial itu menuliskan jurnal harian kayak gitu itu bukan hal mudah ya, karena mungkin kita juga harus menerima penerimaan dulu dan lain sebagainya. Mungkin ingin berbagi aja ya pengalaman saya positif gitu ya, penyintas gitu ya. Mungkin ada yang juga saya tulis di Instagram ya, terkait dengan misalnya soal parenting di masa bukan hanya parenting di masa pandemi ya, tapi juga bagaimana kita sebagai orang tua itu ketika kemudian kita akhirnya harus positif gitu. Dan juga kemudian kedua, ketika kemudian anaknya itu sekolah, itu juga seperti apa kesiapan sekolah gitu ya, merespons ketika ada muridnya yang keluarganya kena atau anaknya juga kena gitu ya, itu juga mungkin bisa menjadi isu isu penting gitu. Misalnya soal ini ya, saya punya anak, ada yang kecil, ada yang SD gitu ya. Ternyata kan misalnya menjelaskan isolasi mandiri, menjelaskan itu tuh bukan hal yang mudah, lalu kemudian kita melakukan penyesuaian gitu ya, menyerahkan parenting ke pasangan gitu ya. Untung aja Mas Muarif itu misalnya kami udah biasa berbagi pekerjaan rumah gitu. Cuman tentu saja ada banyak keluarga yang mungkin belum tentu terbiasa melakukan itu gitu. Atau kemudian eee eee eee, kurang terpapar bagaimana sebetulnya mengenali ternyata anak kita juga rentan gitu ya. Apalagi saat ini kalau kebijakan puskesmas itu misalnya anaknya nggak bergejala itu nggak bisa dicek ya gitu. Kita bisa bayangin kalau padahal kan ada kemungkinan-kemungkinan OTG gitu-gitu itu tuh sehingga misalnya kita nggak hanya bilang soal klaster keluarga, tapi sebetulnya bagaimana edukasi, pencegahan, penanganan, terutama penanganan lah ya ketika kemudian itu terjadi di keluarga itu bisa menjadi perhatian kita. Kemudian kedua sekolah gitu ya. eh Waktu saya harus isolasi mandiri, ya saya beranikan diri aja minta ke wali kelasnya untuk anak saya minta tolong dibikinin video gitu. Supaya Bu minta tolong dibikinin video supaya anak saya tersupport gitu. Eh eh, apa namanya? Saya dan ternyata itu buat anak saya, ini ya, cukup mensupport sekali gitu ya, gimana, guru juga membantu menjelaskan kenapa orang tuanya perlu isolasi mandiri gitu ya, dan lain sebagainya. Bahkan alhamdulillah saya kebetulan di SD Muhammadiyah Purwo di sini, sekolahnya juga kayak ngasih, tanda kasih gitu, dikasih buah ke rumah gitu ya. Nah, saya sangat happy gitu. Cuman saya membayangkan ketika kemudian nggak semua wali murid itu, atau mungkin untuk yang udah SMP atau SMA itu belum tentu punya keberanian untuk menyampaikan itu gitu. Kadang menganggap, bahwa kena Covid itu aib gitu ya, sehingga dia nggak mungkin cerita padahal, ketika dia mengalami itu tentu baik anak, baik orang tua tuh punya masalah yang kompleks ya soal bagaimana menangani belajar secara online, ngerjain modul seminggu gitu ya. Itu, kami kira, mungkin juga hal yang bisa menjadi atensi kita ketika kita kan juga di Muhammadiyah ini banyak juga bekerja di isu pendidikan, bagaimana kesiapan institusi, bagaimana careness, kepedulian gitu-gitu tuh bisa ditumbuhkan gitu. Bahwa sebetulnya orang tua juga perlu diinfo ketika memang mengalami itu ngomong aja gitu. Karena nggak semua orang tua itu ternyata juga punya keberanian ya untuk menyampaikan gitu. Terus yang ketiga itu juga soal ini ya, saya pengalaman saya sebagai survivor gini tuh kadang kan pasti kita tuh cari info gitu ya, cari-cari info gitu. Misalnya tentu saja misalnya selalu follow Instagramnya Kawal Covid, Pandemi Talks gitu. Ada dokter-dokter Adam siapalah inilah yang ternyata itu tuh figur-figur seperti itu, kanal-kanal informasi seperti itu tuh ternyata sangat dibutuhkan sekali oleh warga gitu dan
memang kalau dalam misalnya kemarin yang di-share Mas Fat ya soal bagaimana kemudian kita itu melakukan kampanye gitu ya, melakukan kampanye entah edukasi, entah bagaimana kita itu menangani COVID itu juga menjadi strategi yang penting ya. Saya pendekatan-pendekatan humanis dengan mereplikasi banyak cerita-cerita good practice bagus itu juga memang perlu kita lakukan. Dan juga mungkin kan kalau di media sosial itu kan juga beberapa kan ada istilahnya figurnya itu kan mikrofigur ya Mas ya. Itu tuh kadang kan di kita itu nggak mudah gitu ya, karena kan kita institusi gitu, kadang ya sudah semuanya institusi, tapi sebetulnya ternyata mungkin juga penting gitu ya, kita kan banyak dokter gitu, mungkin juga ada dokter-dokter yang bisa menjadi seperti dokter Adam Barata lah, dokter Ning siapa lah itu ya, yang saat ini tuh benar-benar menjadi ya mereka menjadi ini ya selebritis Instagram dalam arti untuk edukasi gitu. Ternyata tuh model-model campaign-campaign seperti itu gitu ya, itu tuh juga menjadi penting. Itu sih. Terakhir terima kasih ya Mas ya, sudah mensupport, itu memang sangat berarti lah ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Mas. Baik, itu Halo, Mas Abdul. Mas Abdul. Iya, Pak Dede, monggo Pak Dede silakan. Terima kasih. Pertama terima kasih Mas Fat atas sharingnya. Jadi kalau dari medis tentu sudah terbiasa kita mendengarnya, tapi dari sisi seorang survivor tentu jadi inspirasi ya bagi teman-teman yang masih dalam perjuangan untuk menjadi seorang LC. Nah kalau ini mungkin Pak bisa memberi katakanlah view, ini kan Muhammadiyah di DIY khususnya sudah membangun beberapa tempat karantina gitu ya, dan ya qadarullah kok cepat penuh sekali ini. Mungkin Pak Pak kan pernah mengalami ini yang di RSPP begitu, mungkin masukannya tempat atau lokasi karantina seperti apa sih yang baik gitu agar ya tentu saja mempercepat penyembuhan bagi seorang penderita COVID. Terima kasih. Ya, baik. Saya pasti kalau memberi saran tidak valid gitu ya, karena tidak pernah masuk ke rumah karantina gitu, tidak pernah masuk ke rumah lawan COVID atau shelter di mana bisa menjalani isolasi bersama-sama seperti di Wisma Atlet atau seperti yang Bapak Ibu sekalian di Jogja rintis gitu ya. Karena ketika saya terpapar COVID, saya hanya punya 2 pengalaman. Satu isolasi mandiri di rumah, yang kedua adalah di rumah sakit gitu. Tetapi dari situ mungkin tapi Bibi gitu ya, ART di rumah saya kan di rumah lawan COVID. Mengirimkan update-nya gitu lewat foto, lewat video call gitu ya. Bedanya apa? Bedanya di rumah sakit itu betul-betul tidak bisa keluar gitu ya. Jadi ketika sudah diisolasi ya udah di kamar aja gitu, di kamar, tidak boleh kemana-mana, bahkan ya karena sulit juga dalam kondisi tertentu tangan diinfus gitu ya. Kemudian juga dalam beberapa kondisi yang lain seperti saya alami itu diberi oksigen gitu, jadi memang nggak bisa kemana-mana. Jadi yang disebut isolasi mandiri 14 hari di rumah sakit itu saya isolasi di rumah sakit 14 hari itu betul-betul seperti di penjara gitu ya. Jadi saya menulis buku itu karena seperti di penjara gitu. Dulu kan para pejuang, para pemikir juga kalau di penjara nulis buku gitu. Nah saya juga mungkin bisa menulis karena nggak bisa lihat matahari pun nggak bisa saya, karena rumah sakitnya betul-betul kalau Bapak Ibu semua googling di Google, rumah sakit RSPP Extension Modular Simprug ini adalah rumah sakit yang dibangun khusus untuk menangani COVID gitu. Dibangun hanya 30 hari, kemudian kapasitasnya 300 bed, bisa menampung 300 pasien, ada ICU, HCU, dan juga layanan dan juga kamar-kamar rawat biasa.
Nah, itu betul-betul satu kamar itu mungkin kurang lebih ukurannya 4 meter kali 4 meter lah gitu ya. Ada yang berdua, bertiga, ada yang sendiri. Nah, saya sendiri. Sendiri itu sepi, betul-betul sepi. Temannya hanya HP gitu ya, laptop, kemudian juga TV gitu. Dan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Itu masih untung sebetulnya punya akses keluar, bisa baca. Nah, tapi berbeda mungkin pengalamannya seperti teman-teman yang di tempat isolasi yang bisa bersama-sama itu ya. Ada interaksi, ada ngobrol dengan orang, kemudian juga bisa senam bersama, bisa berjemur bersama. Dan saya kira itu sesuatu yang penting gitu, yang luar biasa gitu. Karena banyak teman-teman saya yang di rumah sakit itu mengalami depresi gitu ya, mengalami ya drop gitu secara mental gitu, merasa terpukul gitu karena betul-betul yang didengar itu cuma suara mesin, suara oksigen, datang beberapa jam sekali perawat, dokter jaga, dan lain sebagainya. Jadi betul-betul terpisah dari dunia luar gitu. Bahkan mungkin teman-teman yang isolasi mandiri di rumah juga ya punya problem tersendiri gitu ya. Mungkin yang didengar suara anaknya dari balik pintu gitu, suara orang tuanya gitu. Sementara yang bisa di shelter bersama-sama ini saya kira ada supporting, ada ada peer support gitu ya, ada support group yang bisa dibangun. Nah, di situ bisa ada sharing, bisa melihat satu sama lain, dan itu penting saya kira, itu membantu gitu. Dalam saya tanya Bibi gitu ya, itu juga membantu gitu ya, malam-malam ngobrol, sharing, jadi punya teman baru. Nah, hal itu mungkin bisa diperkuat gitu ya, apalagi kalau diisi dengan hal-hal yang memang bermanfaat gitu. Saya kira penting juga untuk memberikan aktivitas produktif gitu ya. Jadi dicari modul-modul sederhana yang bisa dipilih oleh mereka tuh sejak masuk gitu kan, pasti 14 hari gitu ya. Memang berharapnya bisa seperti Maya Estianti 3 hari langsung negatif gitu ya. Tapi kan rata-rata 14 hari, dan menurut anjuran WHO dan lain sebagainya juga 14 hari. Nah, mungkin perlu ada semacam dalam tanda kutip ya kurikulum, apalagi di pesantren, baik itu online maupun langsung, di mana bisa melatih soft skill atau mengajak produktif gitu ya, karena itu bisa mengalihkan kebosanan gitu. Saya kira misalnya ada melatih membaca cepat, mungkin melatih menulis, melatih merajut gitu ya, atau melatih melukis mungkin ada, dan itu juga bisa membangun ini juga pengembangan komunitasnya juga, sehingga kita bersama-sama memerangi COVID ini bukan hanya dari sisi menyelesaikan persoalan kesehatannya saja, tetapi juga menjaga kesehatan mentalnya gitu. Bahkan mungkin ada support group gitu ya untuk mereka yang support group atau informasi gitu untuk mereka yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian gitu gara-gara COVID ini. Karena itu juga hal yang harus kita perhatikan gitu ya. Itu dari sisi apa yang non teknis ya. Kalau yang teknis sih saya sarankan mungkin penting ya. Saya juga baru menyadari itu dari teman saya yang dokter yang kemarin merawat di RSPP gitu, dan tenaga kesehatan yang merawat saya di RSPP. Jadi penting untuk punya oksigen cadangan, itu penting gitu. Jadi supaya terhindar dari situasi di mana tiba-tiba sudah berat gitu, tiba-tiba sudah harus ventilator, saturasinya sudah di angka 60, di angka 50, yang itu akan sulit gitu ditangani gitu nantinya. Jadi kalau di rumah-rumah lawan COVID mungkin ada, atau di shelter-shelter ini bisa jadi ada situasi di mana kondisinya memburuk. Saya kira perlu juga gitu ya oksigen portable gitu ya disediakan untuk situasi-situasi yang saya kira penting gitu ya untuk diantisipasi agar tidak terus menurun. Mungkin itu aja sih masukannya. Saya senang bisa sharing seperti ini. Ini juga mungkin aktivitas yang perlu diperbanyak di banyak tempat gitu, karena saya menulis dan saya mendedikasikan diri kalau diundang saya pasti datang, saya pengen bisa hadir gitu ya, mudah-mudahan waktunya bisa, karena
kita itu bosen baca data gitu. Data itu nggak ada bunyinya gitu ya. Jadi kan nggak semua orang juga bisa baca data. Terus kita juga bosen disajikan informasi fakta setiap hari lewat berita, lewat TV. Apalagi di TV yang ngomong itu ahli-ahli pakai istilah-istilah yang mungkin masyarakat awam nggak semuanya ngerti gitu ya. Juga jurnal-jurnal yang di-share dan lain sebagainya. Kita itu butuh cerita-cerita yang manusiawi gitu. Tadi ibu yang bercerita setelah negatif nggak boleh ketemu orang gitu. Itu tuh lebih kuat daripada besok Bapak Ibu share satu link tentang apa gitu ya, tentang bahaya COVID gitu ya. Itu jauh lebih kuat. Oh, nanti menimbulkan kesadaran tertentu. Atau ketika ibu saya bilang bahwa ketika anaknya dinyatakan COVID itu dunia seperti gelap gulita gitu. Itu pernyataan seorang ibu yang mengatakan begitu, itu jauh lebih kuat daripada pernyataan Menkes misalnya bagi sebagian orang gitu. Jadi kita butuh cerita-cerita yang human, cerita-cerita yang manusiawi gitu dari para penyintas COVID untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat. Karena masyarakat kita itu lebih mendengarkan cerita daripada mendengarkan fakta gitu. Kita kan homo narans, kita ini makhluk cerita gitu. Jadi alat tukar kita dan alat bertahan hidup kita itu cerita gitu, bukan fakta-fakta dan angka-angka gitu. Ya meskipun itu bukan berarti menyebut itu tidak penting, itu penting. Nah, mudah-mudahan Pak Dede jadi setiap angkatan itu punya satu karya bersama lah gitu. Jadi itu jadi cerita dari pesantren COVID Muhammadiyah gitu. Jadi ada jilid 1, jilid 2, mungkin di encourage gitu untuk menulis, untuk bercerita, bisa bikin podcast gitu sehingga kita punya narasi untuk mengkampanyekan kewaspadaan tentang COVID-19 ini. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Mas Pat atas ceritanya, membuat kita menguatkan kembali bagi yang kena COVID dan sebagainya, membuat kita terinspirasi. Satu pertanyaan terakhir Bapak Ibu, kami persilahkan jika ada Saya pertanyaan. Mas Abdal, saya Mas Ya, Abdal. silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, ini kan saya punya teman ini yang juga beberapa minggu yang lalu kena COVID. Terus dia memutus semua istilahnya keluar dari grup WA gitu loh. Hampir semua itu kita ada nama dia keluar. Pertanyaan saya, apa memang kalau kita komunikasi dengan banyak grup dalam situasi kita yang terkena COVID itu memang bisa memperburuk suasana, Pak? Apa nggak bisa membantu memunculkan mengembangkan perasaan pikiran positif kita bahwa kita ini masih di tengah orang banyak dan masih banyak teman-teman yang memperhatikan? Apa tidak bisa seperti itu? Yang kedua, situasi seperti apa sih sebenarnya yang bisa memperburuk, ini maksud saya ini tinjauannya psikologis ya, mungkin Masnya bisa merasakan situasi psikologis ketika kena COVID itu diisolasi, kira-kira yang seperti apa yang bisa memperburuk, atau mungkin yang seperti apa yang bisa membuat kita ini semangat, tegar, dan mungkin bisa semakin cepat proses penyembuhan itu. Nah, yang terakhir, saya kan juga mungkin banyak itu di WA kita baca, apakah betul dengan rajin kita baca Al-Quran, mungkin kita bagi kalau tidak sakit, mungkin kita hanya sekali 2 kali baca Quran, walaupun mungkin bisa setengah juz atau 1 juz, tapi dalam kondisi sakit ini kita bisa setiap waktu habis sholat, kita baca Al-Quran itu memang bisa merasakan betul efek dari baca Al-Quran itu bisa semacam mempercepat kesembuhan kita. Gitu Mas, gitu aja. Matur nuwun. Oh, menarik ini. Jarang pertanyaannya ini. Biasanya pertanyaannya gejalanya apa gitu dan seterusnya. Jadi memang ini berdasarkan pengalaman ya. Saya bukan psikolog, bukan pakar mental atau psikologi, tapi pengalaman aja. Memang
di hari-hari pertama ketika dinyatakan positif itu ada kecenderungan saya juga nggak mau diganggu gitu. Jadi kan langsung ya ucapan sedih, ucapan doa dan lain sebagainya. Karena saya memutuskan untuk mengumumkan memang. Kenapa saya mengumumkan? Karena saya berinteraksi dengan banyak orang. Saya hadir di banyak tempat gitu ya, berinteraksi dengan beberapa orang. Apalagi ketika itu di minggu itu saya sedang sangat sibuk gitu ya. Saya ketemu banyak orang lah gitu untuk rapat, untuk berbagai macam hal. Saya nggak tahu kenanya di mana karena COVID ini min alamil guyub gitu ya, termasuk dari hal gaib gitu ya, nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita raba gitu ya, jadi nggak tahu, nggak mau menuduh juga, meskipun saya ketemu dengan seorang penyintas juga, tapi kan kalau penyintas harusnya sudah negatif gitu ya. Nah, cuman sebelum saya jawab ke sana gitu ya, ternyata COVID ini kayak nungguin gitu ya, kapan kondisi kita ini paling pas untuk dia masuk gitu. Jadi kalau kita lagi imunnya turun, lagi daya tahannya turun gitu ya, dia ini kayak nungguin dan langsung masuk gitu ya. Ada celah dikit aja dia langsung masuk gitu. Nah, kondisi saya waktu itu lagi capek, kemudian juga mungkin kurang istirahat, agak sering begadang gitu. Jadi kata dokter jangan sering begadang karena ketika kita bisa tidur dari jam 11 sampai jam 3 pagi itu ada hormon tertentu yang diproduksi di tubuh kita dan itu menambah daya tahan tubuh kita. Jadi kalau tidurnya di atas jam 11 apalagi ya itu katanya tidak sehat gitu ya. Jadi tidur itu penting. Nah, memang ketika dinyatakan COVID, saya mengumumkan itu dalam rangka saya yang berinteraksi dalam waktu dekat dengan saya gitu ya, dalam 5 hari terakhir ketika inkubasinya, ya itu juga harus melihat situasi dirinya gitu, ada gejala atau tidak, syukur-syukur mau dites gitu ya. Nah, saya umumkan. Nah, ketika diumumkan otomatis banyak yang kirim WA, banyak yang mau telepon dan lain sebagainya. Tidak ada satupun telepon yang saya jawab. Kecuali dari keluarga ya, kecuali dari orang tua, kemudian dari orang-orang yang betul-betul dekat dengan kita. Jadi kalau telepon tidak ada yang saya angkat, kalau WA tidak ada yang saya jawab. Jadi karena meskipun ya isinya mendoakan, apa perasaannya, bagaimana gejalanya, kenanya di mana, ya nggak usah saya jawab lah itu. Nah baru di hari, ya setelah reda gitu ya, setelah agak enakan, ada waktu untuk lihat handphone, nah baru balas lagi. Jadi kalau saya melihat tadi cerita teman dari Pak Syahrir ini, ya mungkin tidak mau diganggu, wajar gitu ya, keluar dulu, nanti juga mungkin bisa masuk lagi gitu. Itu sesuatu yang wajar karena wajar kan orang tidak mau ribet gitu ya. Nah tapi kemudian juga ada situasi, ya itulah kenapa orang yang terkena COVID itu butuh support system gitu. Tapi kita juga sebagai support systemnya itu perlu juga perlu tahu cara mendukungnya juga gitu ya. Ada juga yang bikin kesel juga, ada tiap hari nanyain sekarang gimana kondisinya, gejalanya apa gitu ya kan. Dokter aja tidak mereport setiap hari ke saya, masa saya harus mereport setiap hari kepada orang itu. Meskipun orang itu teman saya juga gitu ya, dekat gitu ya, tapi ya ada situasi-situasi semacam itu gitu. Dan itu saya alami juga. Nanti ada situasi di mana saya mulai membaik gitu ya. Ada waktu untuk bacain satu-satu. Bahkan saya terbantu dengan sapaan-sapaan di masa pemulihan itu gitu. Di masa ketika sudah mulai baik itu, saya terbantu ketika orang tanya kabar, ketika orang nanya butuh apa dan lain sebagainya. Nah, itulah fungsi dari support system. Makanya saya karena berempati sekarang kalau ada teman yang COVID juga, ya gestur kecil juga bermakna gitu ya, gestur kecil. Gimana kalau saya kirim vitamin, gimana kalau saya kirim, padahal kita nggak butuh juga gitu, tapi orang ini memperhatikan kita. Kemudian tadi yang kedua, saya lupa pertanyaan yang kedua, tapi saya ke yang ketiga dulu. Jadi ya pasti kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya bahwa Al-Quran itu obat, Al-Quran itu ada ininya gitu, ada keajaibannya yang bisa dibawa ketika kita membaca Al-Quran, ya itu penting gitu ya, itu penting.
Nah, cuman selain itu penting dan boleh gitu kalau orang menemukan ketenangan di situ, bahkan dianjurkan, itu juga bagian dari ibadah. Cuman saya menemukan hal lain juga gitu ya. Jadi hal lainnya adalah kita perlu mencari aktivitas di mana kita merasa terhubung dengan dunia luar gitu. Dan di situ alat komunikasi, handphone gitu ya, media sosial itu membantu gitu. Jadi kita masih connected gitu kepada dunia sosial kita gitu. Nanti apalagi menjelang sembuh gitu ya, kan menghilang dari aktivitas 2 minggu gitu, bahkan lebih ada yang 1 bulan, itu kita was-was gitu ya, kalau kumpul lagi nanti kita diterima nggak ya gitu, atau kalau kita ke kantor kira-kira orang udah berubah nggak ya. Nah itu ada situasi di mana kita perlu terhubung kepada dunia luar. Nah di situ sosial media bisa membantu, menurut saya. Ketika saya menulis, saya hampir punya waktu untuk baca semua komentarnya, bahkan dibalesin gitu ya, karena ya itu jadi mengisi waktu juga. Dan itu juga memberi dampak positif gitu, kita dapat dukungan, apalagi kalau kita bisa melakukan sesuatu yang kita merasa bahwa kalau kita melakukan itu meaning kita bertambah gitu, value kita bertambah. Carilah aktivitas itu gitu ya. Kalau misalnya bisa bersedekah online, atau bisa menitip sedekah kepada anak yatim lewat keluarga, coba lakukan itu. Minta reportnya, minta foto-fotonya, itu memberi sense of significance gitu ke dalam diri kita, bahwa kita ini masih terhubung dengan dunia luar. Saya boleh diingatkan pertanyaan kedua tadi apa, Mas? Lupa saya. Tentang pertanyaannya pikiran-pikiran apa yang muncul yang bisa justru memperburuk atau bisa memperbaiki kondisi kita pada saat sakit COVID itu. Ya, kondisi pikiran-pikiran yang memperburuk itu satu. Saya katakan bahwa COVID ini multidimensional, bukan tentang sakit atau sembuh gitu, bukan tentang sehat atau tidak sehat. Jadi kita tahu limit tubuh kita lah. Kita tahu bahwa saya belum pernah merasakan sakit seperti ini. Ketika obat bekerja kita tahu gitu ya. Tapi COVID ini juga tentang hal lain. Misalnya tadi Mbak Hajar cerita, berpikir tentang, aduh anak saya gimana ya. Jangan-jangan ketika tahu ibunya COVID, anaknya nggak boleh sekolah misalnya. Anaknya nggak bergaul sama temannya gitu. Itu bisa memperburuk. Makanya kita memberikan edukasi kepada masyarakat, memberi kepastian bahwa anak-anak aman dan lain sebagainya, itu juga penting gitu ya. Jadi itu bisa memperburuk. Atau dalam kasus lain misalnya ketika COVID perusahaannya malah memecat gitu. Atau misalnya yang dapat penghasilannya dari harian gitu ya, misalnya berjualan, kemudian juga ya aktivitas lain, itu juga pasti memperburuk gitu, karena COVID ini multidimensional gitu sifatnya gitu, bukan hanya sakit gitu ya. Karena kan sakit dan nggak boleh bergaul gitu, itu kata kuncinya gitu ya. Kita sakit terus harus isolasi gitu. Kalau flu kan karena ada obatnya, ada vaksinnya, tidak usah isolasi gitu. Ya kita sakit nunggu sembuh gitu ya. Nah itu juga hal yang memperburuk. Hal lain adalah ya finansial gitu ya. Finansial ini karena COVID ini ya apakah negara menanggung, ada mekanismenya yang bisa ditempuh gitu ya, lewat BPJS. Bahkan ada yang kalaupun tidak punya BPJS, negara tetap menanggung, rumah sakit tetap melaporkan itu, dan kemudian negara membayarnya karena dana COVID ini besar. Tapi kan prosedur yang harus dilalui kalau layanan itu untuk semua orang gitu, misalnya puskesmas, itu kan prosedurnya tidak bisa seperti keinginan kita. Misalnya kalau di swab di puskesmas itu mungkin hasilnya baru keluar 5 hari, seminggu gitu ya, bahkan bisa lebih lama dari itu. Sementara kita harus tahu lebih cepat. Itu membuat kita juga frustasi gitu, membuat beberapa teman gitu yang pakai jalur ini juga pusing gitu ya. Atau menunggu dirujuk dari puskesmas ke rumah lawan COVID, ke rumah sakit, dia juga kepastiannya susah. Nah masalahnya kalau menggunakan layanan pribadi gitu seperti yang saya pilih, untungnya saya punya asuransi.
saya punya asuransi non pemerintah gitu sehingga di cover semua sama asuransi. Tapi kalau pribadi banyak laporan di sosial media juga mengatakan bahwa, dan saya juga lihat tagihannya, yaitu penanganan COVID itu untuk kasus sedang ke berat, apalagi berat ke kritis, itu mahal gitu ya, bisa di atas 100 juta, bahkan di atas 200 juta. Kemarin Dr. Ulul Albab bercerita bahwa ketika dia lihat tagihannya, semua dibayar pemerintah, ketika lihat tagihannya itu lebih dari 500 juta rupiah. Gitu. Nah ini kan pasti memperburuk dalam kondisi tertentu gitu ya. Nah jadi punya informasi bagaimana menjalani ini gitu, menjalani prosedurnya ke rumah sakit, ke IGD dan lain sebagainya yang benar dan sesuai, itu penting sehingga bisa mengurangi pikiran-pikiran negatif itu gitu. Banyak orang yang tidak mau ke rumah sakit, ke puskesmas karena takut bayarnya gimana. Banyak yang tidak mau dites karena dites itu juga bagi sebagian orang tidak murah gitu. Jadi ini bukan persoalan orang tidak pro medis gitu, tapi rumah sakit itu punya trauma tersendiri bagi kelas sosial tertentu gitu, dan ini juga mungkin perlu dipikirkan oleh kita bersama di Muhammadiyah, bagaimana misalnya rumah sakit Muhammadiyah ini atau misalnya kita juga yang bergerak di dunia kesehatan tuh bisa memberi informasi yang tidak menakutkan gitu bagi orang. Misalnya untuk menghindari klaster keluarga ya, kalau anggota keluarga mau di swab, saya dulu di swab ini satu orang 1,8 juta. Kalau dikali 8 orang, terus harus di swab 2 kali, kan bagi sebagian orang yang lain mungkin itu sesuatu yang berat juga gitu. Jadi ada banyak, kalau diciptakan pikiran-pikiran negatif itu yang bisa memperburuk keadaan banyak sekali gitu ya. Bahkan mungkin lupa ngelipet sajadah di ruang isolasi di rumah juga bisa jadi pikiran negatif gitu ya. Tapi kita harus berusaha untuk menghadirkan pikiran-pikiran positif. Makanya fungsi teman, keluarga, dan lain sebagainya itu penting. Ya banyak cerita, banyak orang dikirimi makanan gitu. Di rumah saya sampai makanan tuh kulkas penuh, meja makan penuh gitu ya, karena orang mengirim makanan. Nah itu membuat kita lebih kuat, membuat kita percaya bahwa kita bisa sembuh dan seterusnya. Nah terakhir adalah saya kira COVID ini mengajarkan agar kita tidak berpikir tentang diri kita sendiri. COVID ini bukan tentang kita sembuh atau tidak, tapi kita menularkan kepada yang lain atau tidak. Minimal kita berpikir tentang keluarga kita. COVID ini bukan tentang tubuh kita sendiri, tetapi juga tentang ya bagaimana menjaga lingkungan kita, bagaimana menjaga semuanya aman, semuanya bisa merasakan bisa terselamatkan dan seterusnya. Jadi saya kira ini kesempatan buat kita untuk merenung, mengambil hikmah gitu ya, apalagi yang masih belum lulus LC, karena saya sudah 2 gelarnya, LC dan Eskov. Jadi dari Muhammadiyah saya dapat LC, dari RSPP karena umum sifatnya saya dapat Eskov gitu. Jadi saya Eskov LC gitu. Jadi itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Mas Fat atas sharing-sharingnya malam hari ini. Tentunya memberikan kita pencerahan baru, ada ilmu-ilmu baru, sehingga kita bisa saling share bersama-sama. Baik, terakhir, Bapak Agus Taufikur Rahman, kami persilakan jika ingin untuk menutup dari sisi medis dan mengingatkan kita kembali. Dr. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mas Fat Pak Devi, LC Eskov yang sama-sama kita telah simak, sudah sehat kembali? Alhamdulillah sudah, Pak. Terima kasih. Semoga segera selesai S3-nya. Amin. Segera nyusul Bapak jadi profesor. Amin. Teman-teman dari pimpinan wilayah Muhammadiyah yang saya hormati, ada Mas Dede, Pak Guru, Ustadz Arif Jamali, Pak Purwati, dan teman-teman MCCC yang saya hormati.
malam hari ini kita dapat cerita yang luar biasa dari Mas Fatwa Devi. Tapi yang harus kita ketahui sampai saat ini, sudah seperti ini kasusnya pun, masyarakat kita tuh masih terbelah di ujung-ujung. Yang satu, itu masih nggak percaya bahwa COVID ini ada. Yang kedua, yang percaya pun masih nganggap bahwa COVID ini ya rekayasa, bikinan, dan macam-macam. Bicara tentang senjata biologi. Teman rumah sakit cerita, ini keluarganya sudah wafat karena COVID, itu tetap nggak percaya bahwa COVID itu ada. Bahkan di grup-grup medsos itu kan sering muncul kabar bahwa kalau sakit silahkan dibawa ke rumah sakit, engkau mesti di COVID ke. Sampai seperti itu yang terjadi di masyarakat kita ini. Jadi kalau mendengar Mas Pak Devi tadi, kayaknya literasi kita harus diluruskan gitu. Dan nampaknya memang ini kemudian terkutuk bahkan berdampak, ini terkait juga dampak politik itu. Semua informasi selalu dipolitisasi. Barusan saya dapat kabar di grup ini, video senam orang-orang yang berada di rumah sakit Wisma Atlet. Terus di situ komentar terhadap videonya negatif. Siapa bilang dia sakit COVID? Jelas orang sehat kayak gitu. Semuanya nadanya negatif bahwa intinya COVID itu enggak ada. Nyatanya dia senam-senam seperti itu. Sampai kita harus jelaskan, Bapak Ibu, itu yang dulu disebut sebagai OTG, sekarang disebut sebagai confirm positif asimptomatis. Wah, dan seperti itu. Oleh karena itu, terima kasih kepada pimpinan wilayah dalam hal ini MCCC Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY yang telah menyelenggarakan ini. Forum semacam ini sekaligus untuk menjelaskan bagaimana sesungguhnya yang benar. Sikap Muhammadiyah sudah tegas bahwa kita akan menjadi bagian yang berikhtiar dalam rangka menghadapi pandemi COVID ini, dan bahkan kita menyebut sebagai jihad kemanusiaan. Dan di Persyarikatan Muhammadiyah dalam ini dilakukan oleh MCCC, bahwa dampak dari COVID-19 itu bukan hanya masalah kesehatan ansih, tapi multidimensi. Maka pendekatannya juga harus multidimensi. Banyak hal-hal yang bisa diselesaikan dalam pendekatan teknis medis, tapi yang nggak bisa diselesaikan justru hal-hal yang di luar itu. Karena kalau di teknis medis itu protokolnya sudah jelas, tetapi bahwa di luar itu banyak yang perlu pendekatan yang lurus. Dan yang harus kita ketahui bersama kenapa kita harus ngaji COVID terus-menerus, bahwa kita itu selalu diingatkan, Corona ini memang virus coronanya itu sudah ada sejak tahun 1960-an awal. Tetapi dalam bentuk mutasi SARS-CoV-2 ini, itu masih barang baru. Maka kita diingatkan oleh seorang guru besar, jangan merasa paling ngerti tentang COVID ini, karena ini barang baru. Jadi sekarang kita masih belajar bersama. Apa itu COVID? Seorang dokter yang menangani pasien pun akan mengatakan bahwa COVID ini adalah penyakit yang gejalanya selalu beda, unpredictable bahkan. Sehingga kalau ada orang berani mempredik Bapak akan sembuh sekian, itu sampai sekarang kita nggak berani. Jadi sekali lagi, kita diingatkan oleh para pakar kedokteran bahwa jangan merasa paling ngerti tentang COVID ini. Ini masih barang baru, kita masih belajar bersama, maka mari kita hati-hati. Bahkan terapi yang ada pun kan selalu fluktuatif data jurnalnya. Sekali dikatakan bermanfaat, tetapi ketika dilakukan dalam jumlah yang lebih banyak ternyata tidak bermanfaat. Disitulah pentingnya kita selalu belajar terus. Tetapi kita yakin janji Allah bahwa Allah itu menurunkan penyakit sekaligus menurunkan obatnya. Kalau kita baca hadis di situ ada kalimat, maka sudah tahu orang yang tahu dan tidak akan tahu orang yang tidak mengetahuinya. Disitulah letak akal kita harus belajar terus agar kita bisa mengetahui. Saya yakin dengan adanya pesantren COVID ini, literasi tentang COVID nanti semakin bagus. Tadi kasus keluarga Ibu Zamzamah tadi nampaknya penting untuk di follow up PWN.
Kalau tidak boleh komunikasinya itu karena dianggap masih menularkan, berarti ini harus diluruskan. Jadi ini yang harus diluruskan. Terus apalagi misalkan ada pendapat bahwa Ustadz Syahrir tadi bercerita, jangan-jangan masih menganggap bahwa virus itu akan menular dengan komunikasi medsos. Sebagaimana orang bisa menularkan virus karena komputer atau laptopnya dibuka orang yang dengan, dan inilah yang harus kita gali bersama. Penutup Bapak Ibu, di semua negara sekarang sedang berpikir vaksin. Jangankan untuk vaksin COVID, vaksin-vaksin yang lain itu kan masih debatable. Sebelum COVID ini pun orang masih menganggap imunisasi itu adalah rekayasa negara-negara untuk menghancurkan dunia Islam. Apalagi sekarang ada spirit dengan segala beraneka ragam. Kadang ada teman-teman itu, mari datang ke Madinah, bahwa di Madinah itu praktek rumah sakit itu berjalan dengan baik. Di sana itu pengobatan tidak hanya dengan habatus sauda dan segalanya. Semua itu sudah terbuka. Mari kita belajar sejarah kedokteran modern, bahwa yang membawa kedokteran modern itu justru dokter Muslim, Ibnu Sina dan kawan-kawan, Ibnu Rus, Al-Khawari, semua adalah tokoh kedokteran modern. Kalau kemudian kita malah berbalik, nah ini kita jadi repot. Apalagi ketika muncul vaksin COVID ini. Jadi semakin repot. Di sisi lain orang tidak percaya vaksin, di sisi yang satunya orang terlalu pede berlebihan kalau sudah divaksin mesti tidak akan terkena lagi. Inilah yang kemudian jadi sorotan, habis disuntik vaksin terus pesta. Temennya Mas Fat ya. Jadi habis disuntik vaksin terus pesta. Padahal proses terjadinya kekebalan, reaksi antigen antibodinya itu kan butuh waktu yang lama. Sehingga MCCC pimpinan pusat Muhammadiyah menekankan bahwa vaksin hanyalah salah satu ikhtiar. Salah satu ikhtiar. Bukan dewanya ikhtiar, tapi salah satu ikhtiar untuk memutus mata rantai penularan. Maka sebelum semuanya terjadi herd immunity, protokol kesehatan itu yang harus dilakukan. Terima kasih Mas Fat, dan mari Bapak Ibu kita saling memberi support kepada teman-teman kita. Dan sekali lagi, di antara yang harus dikampanyekan adalah kena COVID bukan aib. Tapi kalau kita kena COVID, mari jangan kita menularkan kepada orang lain. Dan inilah yang menjadi pilihan kita bersama di pesantren COVID ini. Ibu Bapak, insya Allah segera akan diwisuda menjadi LC dan Sarkov, menyusul Mas Fatpa Devi, menyusul Mas Dede, gitu. Tetapi yang paling penting adalah menurut sabda Nabi, bagi yang sudah sakit, kewajibannya adalah ikhtiar mencari pengobatan. Yang menyembuhkan Allah, sunatullah yang kita ikuti. Bagi yang belum sakit, syariatnya adalah ikhtanim khomsan qabla khomsin, sikhataka qabla sakomika. Jaga agar kita tidak sakit. Terima kasih. Ini sudah edisi keberapa? Jadi pesantren COVID ini namanya pesantren Zumiyah. Ini Mas Fat itu. Dulu ada teman-teman kita itu tiba-tiba pinter ngaji, pinter fikih, setelah ditanya, kamu nyantri di mana? Di pesantren WhatsApp-yah. Ada yang pesantren Facebook-yah. Nah, sekarang kita ada pesantren COVID Zumiyah. Dan luar biasa, pesertanya belakangan ini selalu di atas 100. Terima kasih kepada Bapak Arif Jamali yang senantiasa mengawal bersama Ustadz Dede LC dan teman-teman MCCC, Bapak Dr. Purwadi, Mbak Retna dan Mas Abdul serta teman-teman, dan khusus kepada Mas Fatpa Devi, terima kasih bukan hanya untuk kali ini, tapi terima kasih telah menjadi inspirasi banyak anak muda. Semoga banyak anak muda yang berprestasi seperti Mas Fatpa Devi, dan yang lebih menggembirakan, beliau adalah salah satu dari hasil pendidikan persyarikatan Muhammadiyah yang telah memberi warna untuk umat dan bangsa. Pokoknya ini sudah pantas jadi menteri.
Kalau pengen jadi menteri gampang Mas Fat. Dukung saya jadi presiden, nanti saya angkat menteri. Jangan khawatir ya. Itu terima kasih, banyak salah mohon maaf. Ingat pandemi belum usai, wabah belum berakhir. Mari kita tetap bersama-sama melawan pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Agus atas penutup kajian kita malam hari ini. Sangat kafah sekali kajian kita hari ini. Malam hari ini dibuka oleh Mas Fat sampai pertengahan dan ditutup oleh Dr. Agus. Sangat-sangat memberikan kita penentram hati malam hari ini untuk bekal kita tidur. Sehingga kita besok bangun pagi dengan semangat dan gelora jiwa yang luar biasa memuncak. Cuman ada pesan buat ibu-ibu, Mas. Silakan, ada pesan sedikit. Jadi besok ibu-ibu kalau masak di rumah, masak apapun, terus bapak-bapaknya protes ini keasinan, kurang manis, itu tinggal telepon ambulans saja. Siapa tahu itu gejala COVID-19. Ruangan ada parfumnya, cek. Baik. Terakhir Mas Fat. Cukup. Boleh foto bersama ya? Iya, iya. Oke. Siap. Baik, 1, 2. Oke. Siap. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Mas Fat, Ustadz Dr. Agus atas memberikan materi dan sharing-sharingnya malam hari ini. Tentunya memberikan kita banyak pengalaman baru, banyak inspirasi baru, terutama kepada Mas Fat. Ini tulisan-tulisannya saya sangat suka Mas Fat ini, terutama cerita-cerita jenengan dengan Mbak Rizka sangat-sangat memberikan saya semangat motivasi untuk segera menikah. Siap. Semangat. Makasih Bu Tria Setiawati udah kirim foto-foto ke WhatsApp saya. Itu siap, terima kasih. Mbak Tria hadir kayak tadi. Iya, ada. Ya, baik, kita akhiri bersama-sama Saya Pak dengan hamdalah. Agus. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Agus